Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Anwar Septaman Jega di channel Mr. Check. Life could be a dream. Life could be a dream. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem operasi. Sebelum kita masuk ke presentasinya, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang untuk kedepannya. Oke? Sekarang kita masuk ke presentasinya, presentasi yang mengenai sistem operasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagian thread. Thread merupakan sistem operasi yang dapat diartikan sebagai sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dilaksanakan secara sejajar dengan ulir lainnya dengan menggunakan cara time slash atau multiproses. Ulir sebenarnya mirip dengan proses, tetapi cara berbagi sumber daya antar proses dengan ulir sangat berbeda. Multithread dapat dilaksanakan secara sejajar pada sistem komputer. Secara umum, multithreading melakukan time slash atau yang disebut sama dengan time division multiplex, di mana sebuah CPU bekerja pada ulir yang berbeda. Thread saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Thread terdiri atas ID thread, program counter, himpunan, register, dan stack. Thread terbagi atas dua bagian, yaitu user thread, kernel. User thread didukung di atas kernel yang implementasi oleh thread library pada user level. Library menyediakan fasilitas untuk membuat thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Adapun kelemahannya yang dialami yaitu apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka salah satu user level thread menjalankan blocking sistem call, maka akan mengakibatkan seluruh proses di blok walaupun ada thread lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut. Dan kernel thread didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan penjadwalan dan manajemen thread dilakukan oleh kernel space. Pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibandingkan user thread. Keuntungan yang ada jika sebuah thread menjalankan blocking sistem call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk membuat eksekusi. Dan pemetaan thread, model multithreading dibagi menjadi tiga bagian, yaitu many to one, one to one, many to many. Many to one merupakan model ini memetakan beberapa thread tingkatan user ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang user sehingga efisien. Hanya satu thread user yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. One to one model ini menetapkan setiap thread tingkat user ke setiap thread. One to one menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model man to one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahan model ini adalah setiap pembuatan thread user memerlukan tambahan thread kernel. Karena itu, jika mengimplementasikan sistem ini akan menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi sehingga biasanya jumlah thread dibatasi dalam sistem. Sedangkan many to many merupakan model multiplex banyak thread tingkatan user ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan user. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang developer inginkan, tetapi konsekuensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada suatu waktu. Keuntungan dari sistem ini ialah kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiproses. Pada proses thread terdapat dua jenis thread, yaitu single thread dan multi thread. Single thread proses
merupakan sebuah proses tradisional atau heavyweight proses, mempunyai single thread yang berfungsi sebagai pengendali. Dapat diartikan sebagai proses yang bekerja secara berurutan sesuai dengan urutan masing-masing thread atau terstruktur dan hanya mengerjakan satu tugas dalam satu waktu. Sedangkan multi-thread proses merupakan satu atau beberapa thread yang dijalankan secara bersama-sama atau multi-proses, di mana masing-masing thread tersebut dijalankan pada jalur masing-masing. Multi-thread dapat diartikan juga sebagai suatu proses dengan thread banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu waktu. Untuk keuntungan thread sendiri, terdapat 4 keuntungan utama dari program yang multi-threading sebagai berikut. Yang pertama, responsiveness. Yang kedua, resource sharing. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, utilization of multi-process architectures. Untuk responsiveness merupakan membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi-thread, dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang. Karena itu dapat meningkatkan respon kepada user. Untuk resource sharing merupakan thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh prosesor proses yang sama. Keuntungan dari berbagi kode adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Untuk ekonomi, dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan user thread, karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang dimilikinya maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks switch thread. Sedangkan untuk utilization of multiprocessor arsitektur, keuntungannya dari multi-threading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiproses, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread saja yang dijalankan CPU pada suatu waktu. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi ini yang dapat saya simpulkan adalah thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Thread terbagi menjadi dua jenis, yaitu single thread dan multi thread. Dilihat dari kegunaannya, multi thread adalah thread yang paling banyak dipakai akhir-akhir ini. Suatu proses yang multi thread mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Keuntungan dari multi thread meliputi peningkatan respon dari user, pembagian sumber daya proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiproses. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian.